warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Cantika Putri. Saya dari kelompok 5 Filsafat. Di sini saya akan menjadi moderator dalam diskusi kelompok 5 tentang mereview 4 film. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 dulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sekar Aulia Cantika Putri, lalu yang kedua ada Marcella Caroline Karwur, yang ketiga ada Sabrina Elsabila, dan yang keempat ada Shana Saras Darundas, dan yang terakhir ada Fadlia. Baik, langsung saja. Pertama kita akan mereview film Da Vinci Code yang rilis pada tahun 2006 yang akan dibawakan oleh Fadlia. Kepada Fadlia, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mereview film Da Vinci Code yang dirilis pada tahun 2006. Jadi film Da Vinci Code ini adalah film yang bergenre thriller mystery. Jadi kayak film yang apa ya, yang nuansanya mengerikan kayak pembunuhan, ada pembunuhannya juga di situ. Nah, film Da Vinci ini layak ditonton oleh orang Kristen yang atau umat Kristiani untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan umat Kristiani atas iman mereka. Jadi em, sesuai dengan berpikir filsafat di mana kita harus terbuka terhadap sesuatu ya, walaupun kita Muslim kita juga belajar tentang teologi di mana itu juga salah satu menguji keimanan kita, salah satu em, salah satu eh, ilmu yang bisa menguji keimanan kita. Jadi The Da Vinci Code ini film yang diangkat dari novel yang memiliki judul yang sama dengan film tersebut, yaitu Da Vinci Code juga. Nah, buku ini dapat berdampak pada pola pikir masyarakat. Dampak yang diharapkan secara jelas oleh penulis pada sampul depan pada bukunya, karena ini novelnya dirilis pada tahun 2003, kemudian difilmkan pada tahun 2006. Nah, pada sampul buku tersebut, di situ tertulis dalam edisi bahasa Indonesianya, memukau nalar, mengguncang iman. Nah, dampak yang ada dalam edisi bahasa Inggris tidak dicantumkan ini. Dapat semakin besar dengan tayangan versi layar lebarnya dan juga telah ada dalam versi VCD atau DVD-nya. Nah, melalui film yang dibintangi oleh Tom Hanks, aktor Hollywood yang sangat terkenal dan diluncurkan secara serempak pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 19 Mei ini, film ini mengguncang iman umat Kristiani dan terang-terangan menghujat pokok-pokok iman Kristiani. Dalam film ini itu penulisnya itu sangat sangat pintar ya. Jadi penulis ini punya tujuan yang saya tangkap dari film ini. Tujuannya itu dia mau membawa penonton ini percaya terhadap apa yang ada apa yang dia masukkan ke dalam film ini. Misalnya kayak pokoknya pandangannya si penulis ini, dia membawa penonton untuk terbawa dalam pandangannya. Jadi pertama itu dia mau membawa penonton untuk percaya bahwa Yesus bukanlah Tuhan, terkhusus umat Kristiani ya yang memiliki kepercayaan tersebut. Dia ingin membawa kepercayaan bahwa Tuhan mereka itu Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa. Kaisar Konstantin dari kerajaan Romawi lah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan melalui konsili atau diskusi gereja pada tahun 325 demi kepentingan politiknya. Kemudian selanjutnya Kitab Perjanjian Baru yang digunakan oleh umat Kristen saat ini adalah himpunan dari kitab-kitab yang disusun oleh Kaisar Konstantin melalui konsili atau diskusi gereja tersebut. Nah, berarti secara tidak langsung si penulis dalam film ini tuh mengatakan bahwa kitab-kitab perjanjian yang baru ini sudah dicampur tangani oleh manusia. Secara tidak langsung juga dia mengatakan bahwa kitab yang dipakai oleh umat Kristiani sekarang itu salah. Nah, terus kitab suci yang benar itu menurut dalam film ini digunakan oleh para pengikut
Yesus yang asli justru dibakar berdasarkan putusan konsili tersebut sebab berisikan kebenaran yang sesungguhnya, makanya dibakar, yaitu bahwa Yesus adalah seorang manusia biasa dan bukanlah Tuhan. Kemudian selanjutnya Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki seorang putri. Maria terpaksa harus mengungsi ke Perancis berlindung di antara masyarakat Yahudi dan melahirkan anaknya di sana. Hal ini dikarenakan yang mereka percaya sebagai Rasul atau Petrus merasa cemburu sebab Maria Magdalena ini diangkat oleh Yesus sebagai kepala gereja pada saat itu. Nah, untuk mengemukakan hujatan si penulis ini, dia sangat lancar memadukan dalam filmnya ini cerita hayalan dengan hayalan atau fiksi itu dipadukan dengan fakta-fakta atau sejarah. Kemudian ada pun dia masukkan data yang tidak akurat dan tafsiran yang melenceng terhadap beberapa fakta sejarah. Keyakinan teologis yang bersifat anti-Kristen juga dimasukkan ke dalam film ini. Nah, karena keempat hal tersebut yang sudah saya sebut tadi dijalin rapi di dalam sebuah film yang awalnya adalah tulisan dan difilmkan, kemudian yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan pintarnya si penulis ini menyeting cerita thriller yang menarik. Kayak dia buat adegan-adegan yang menarik, menegangkan, serta penuh dengan kejutan, maka dengan mudah orang itu terhanyut dalam alur cerita tanpa dapat membedakan yang mana fakta, yang mana fiksi. Akibatnya, bagi yang tidak paham sejarah gereja, dapat dengan mudah akan terperangkap ke dalam jerat keyakinan teologis sang penulis. Jadi itu tadi, seperti tujuannya penulis. Nah, orang dapat terbawa ajaran sang penulis yang merupakan ajaran kafir, seperti memandang hubungan seks bebas sebagai sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, ringkasan dari yang sudah saya jelaskan itu, pokoknya cerita ini kan diawali dengan pembunuhan terhadap kurator Museum Louvre di Paris yang mengetahui kode di balik lukisan Da Vinci itu sendiri. Jadi judulnya ini tuh diambil dari nama lukisan Da Vinci yang di belakangnya itu ada di dalam lukisan itu tuh ada kode rahasia yang dimana kode rahasia itu ceritanya dalam film ini kode rahasia itu kode rahasia itu dijaga banget karena di situ di situ terdapat fakta bahwa Yesus ini telah menikah dengan Maria Magdalena. Fakta-fakta yang dibawakan oleh si penulis itu yang tanda kutip bukan fakta, tetapi dalam cerita ini disebutkan bahwa itu adalah fakta yang disembunyikan di balik lukisan tersebut. Jadi itu tadi kesimpulannya bahwa film ini menceritakan suatu karangan sejarah, kalau yang bisa saya sebut itu karangan sejarah yang dapat mengguncang iman Kristiani. Makanya ini tuh termasuk juga sih menurut saya ke dalam bahasan filsafat, karena mengapa di filsafat kita mencari kebenaran. Jadi untuk umat Kristiani tidak perlu menentang keras film ini. Film ini sebenarnya juga punya manfaat gitu munculnya untuk menguji keimanan, untuk menguji pikiran kritis seorang Kristiani gitu. Jadi di situ dikisahkan cerita ini tuh berlawanan dengan sejarah umat Kristiani yang mereka percayai sekarang. Jadi itu yang saya tangkap dari film ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadlia atas penyampaiannya. Lalu yang kedua, kita akan mereview film The Inception yang rilis pada tahun 2010 dan film ini akan direview oleh Shanas. Kepada Shanas, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Sekar. Ini dimulai dari sinopsisnya yang secara singkat. Jadi film ini berkisah tentang seni merancang dan mengontrol mimpi. Inception is art of mind expression. Yang bercerita seorang ekstraktor pikiran bernama Cobb bersama 5 temannya yang berusaha menyisipkan sebuah ide sederhana secara emosional kepada Robert Fisher Jr.
sehingga dia meyakini bahwa ide itu berasal dari alam bawah sadarnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadinya kehancuran perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaannya ini. Jadi dia harus ditanamin ide yang secara emosional. Inception itu dalam film ini berarti sesuatu yang paling dasar dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Atau kalau disinggung dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud adalah level 1 dinamakan unconscious atau alam bawah sadar, level 2 dinamakan preconscious, alam prasadar atau alam antara bawah sadar dan sadar, dan level 3 dinamakan conscious atau alam sadar. Dan inception itu berada di ruang preconscious. Inception adalah perihal pikiran, permulaan sebelum pikiran sampai ke alam sadar. Oleh pemeran utama atau Cobb, pikiran permulaan itu ditanamkan ke dalam mimpi si Fisher Junior hingga sampai pada ke dalam 5 lapis mimpi. Dan ketika Fisher Junior terbangun dari tidurnya, ia merasa ada percikan ide murni yang muncul, semacam inspirasi yang kemudian mengubah cara pandang dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya. Jadi di sini teori yang keterkaitannya dengan film ini adalah teori kebenaran koherensi pada scan di mana pemeran utama atau si Cobb harus mampu melakukan lompatan iman, yang berarti ia harus percaya bahwa itu semua hanya mimpi dan bukan kenyataan, walaupun tampak nyata. Dan yang kedua itu teori performatif. Di scan di mana pada ending, si Cobb atau pemeran utama sudah tidak peduli bila ia masih bermimpi atau itu dunia nyata, karena dia tidak memperhatikan totemnya itu yang berbentuk seperti gasing kecil jatuh. Jadi di scan-nya itu totemnya itu nggak berhenti buat bergerak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sanas atas penjelasannya. Lalu yang ketiga, kita akan mereview film PK yang rilis pada tahun 2014 yang akan dibawakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Sekar. PK itu adalah film drama komedi India yang dilirik pada tahun 2014. Sebelum mendengar alur cerita dan review film ini, tentunya kita harus open-minded karena film ini mengusung tema yang cukup berat dan sensitif, yaitu agama. Film ini menceritakan tentang seorang alien yang turun ke bumi dan kalung yang ia kenakan untuk kembali ke planet asalnya telah dicuri. Untuk mendapatkan kalung itu kembali, PK, nama alien tersebut, berpikir bahwa Tuhan yang bisa membantunya dan hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kalung tersebut. PK pun mengikuti semua agama karena ia tidak tahu harus menyembah siapa. Ia berharap agar kalungnya kembali. Lama-kelamaan PK merasa lelah karena ia sudah mengikuti semua agama, tapi ia tak kunjung menemui kalungnya. Ia berpikir bahwa Tuhan sedang menipunya karena ia pernah membayar Tuhan di kotak amal agar Tuhan melaksanakan tugasnya. Pencarian PK berakhir pada perdebatan dengan seorang pemuka agama yang bernama Tuan Tapasui, seorang yang ternyata menadah kalungnya dari seorang pencuri dan menyebutnya pemberian dari Tuhan. Atas semua pernyataan Tuan Tapasui, PK menarik sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan satu lagi, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini tidak pernah kita tahu sosoknya. Sementara, Tuhan yang diciptakan oleh manusia, sosoknya sama seperti manusia. Kadang menipu, suka berbohong, dan menakut-nakuti. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Tapasui.
sehingga para pengikutnya pun mempertanyakan kembali ajaran-ajarannya. Konsep wrong number atau salah sambung yang diisukan PK merupakan kritik utama film ini terhadap para pemuka agama yang menggunakan agama dan Tuhan sebagai alat bisnis. Mereka mengutip kitab suci sebagai mengaku mendengar suara Tuhan untuk menakut-nakuti umat dan menggemukkan pundi-pundi mereka. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela hingga kita bertikai. Kita, dunia ini, di tempat duduk ini sangatlah kecil dibandingkan dengan semesta ini. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika bicara mengenai agama daripada Tuhan itu sendiri, seolah-olah merasa perpanjangan tangan Tuhan. Dan juga film ini mengajak kita untuk lebih melihat ke dalam diri kita, untuk memahami kembali ajaran-ajaran agama kita masing-masing, sehingga bisa menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Tidak ada lagi perpecahan atas nama agama. Tidak ada lagi kekerasan atas nama agama. Tidak ada lagi pemaksaan kepentingan atas nama agama. Yang harus ada adalah bakti kepadanya dan cinta kasih kepada seluruh ciptaannya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sekar. Baik, terima kasih Sabina atas penjelasannya. Yang terakhir, kita akan mendengarkan review film Three Idiots yang rilis pada tahun 2009 yang akan dibawakan oleh Marcella. Kepada Marcella, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Sekar. Jadi di sini saya akan mereview film Three Idiots. Jadi film ini bercerita tentang persahabatan di antara 3 orang pemuda yang bernama Farhan Qureshi, Raju Rastogi, dan Rancodas Syammaldas. Film ini diawali oleh keinginan Farhan dan Raju untuk mencari dan melakukan reuni dengan Ranco. Terus film ini tuh alur film ini campuran menceritakan bagaimana proses pertemuan tiga sekawan ini dengan dinamika perkuliahan mereka di Imperial College of Engineering, salah satu kampus terbaik yang ada di India. Terus itu pemeran yang bernama Ranco ini adalah mahasiswa cerdas yang memiliki rasa penasaran tinggi, pemahaman sampai dasar-dasarnya pada suatu hal, tetapi juga kepekaan dan empati terhadap orang lain. Jadi buat Ranco itu bukan permasalahan baginya mengikuti perkuliahan di kampus. Berbeda dengan Farhan dan Raju yang tergolong mahasiswa kelas bawah. Nah, Farhan sendiri mengikuti kuliah ini berdasarkan keinginan ayahnya. Padahal dia itu awalnya sebenarnya keinginan dia itu pengen jadi fotografer alam. Terus itu kalau Raju itu punya motivasi yang berbeda. Dia tuh kuliah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya yang tergolong bukan keluarga mampu. Nah, perbedaan motivasi dari pemeran-pemeran ini mempengaruhi keseruan cerita dari film ini yang menjelaskan bagaimana perjuangan mereka menyelesaikan studi mereka. Terus itu film ini menunjukkan bahwa orang yang cerdas itu bukan hanya pintar menghafal teori, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan untuk kesejahteraan bersama. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Karena di film itu Ranco itu melakukan eksperimen tentang teknologi gitu loh, yang itu tuh bermanfaat untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Terus tuh berbagai karya yang dipatenkan oleh karakter Ranco ini dalam film ini begitu inspiratif dan didasarkan pada kebutuhan penyelesaian masalah yang ada.
Oke, segitu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Marcella atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat beberapa kesimpulan atau poin penting uh, dari review yang sudah diberikan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama ada Da Vinci Code, yang mana film ini itu berasal dari buku dengan judul yang sama, dan film ini bergenre thriller. Film ini sangat menimbulkan kontra pada saat perilisannya, yang mana film ini itu membawa penonton untuk menyetujui pendapatnya penulis. Yang contohnya itu Yesus itu bukanlah Tuhan. Lalu kitab yang dipakai umat Kristiani salah dan yang benar sudah dibakar. Nah, film ini tuh sangat mulus dalam penyampaian alurnya. Karena itu akibatnya bagi yang tidak paham sejarah gereja akan dengan mudah terperangkap ke dalam jerat keyakinan teologi sang penulis. Bahkan orang yang dapat terbawa kepada ajaran sang penulis itu merupakan kafir yang memandang hubungan seks bebas itu sebagai sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Contohnya seperti itu. Lalu film yang kedua yaitu ada The Inception, yang mana poin yang akan saya tekankan di sini adalah dalam film Inception ini terdapat dua teori yang ada di dalam filsafat. Yang pertama itu ada teori kebenaran koherensi, yang mana ditunjukkan pada scene saat pemeran utama atau Dominic Cobb itu harus percaya bahwa semua yang dilihatnya itu bukanlah nyata atau mimpi, walaupun sebenarnya itu terlihat sangat nyata. Lalu yang kedua ada teori kebenaran performatif, yang mana dalam scene ini ditunjukkan pada scene ending, yaitu pemeran utama atau Dominic Cobb itu dia tidak peduli bila ia bermimpi atau ia berada pada kenyataan, karena totemnya yang berbentuk gasing itu tidak berhenti berputar. Lalu yang ketiga ada film PK, yang mana poin yang akan saya bacakan ini adalah film ini menyimpulkan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Yang satu itu Tuhan itu yang menciptakan kita semua, dan yang satu lagi Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Nah, Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini tidak pernah kita tahu sosoknya. Sementara Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sosoknya itu sama seperti manusia, yang kadang menipu, suka berbohong, dan menakut-nakuti. Nah, dalam film PK ini juga ada konsep wrong number atau salah sambung, yang diisukan PK sendiri sebagai kritik utama dalam film ini. Nah, kritik utama ini merupakan kritik terhadap para pemuka agama yang menggunakan agama dan Tuhan itu sebagai alat bisnis. Mereka mengutip kitab suci, bahkan mengaku mendengar suara Tuhan untuk menakut-nakuti umat dan mengumpulkan uang dari ketakutan umatnya tersebut. Lalu pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan membela Tuhan yang sampai bertikai, karena di dunia ini itu sangat kecil tempatnya dibandingkan dengan alam semesta ini. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika bicara mengenai agama daripada Tuhan itu sendiri, seolah-olah merasa berpanjangan tangan Tuhan. Lalu yang terakhir ada film Three Idiots, yang mana dalam film ini itu menceritakan ada tiga sejoli sahabat yang
yang mana mereka ini merupakan mahasiswa dari suatu universitas yang mana tiga-tiganya memiliki latar belakang yang berbeda dan sifat-sifat yang berbeda. Tetapi perbedaan di antara mereka ini justru yang menunjukkan keseruan dari film ini. Di film ini itu memiliki amanat bahwa orang cerdas itu bukan hanya orang yang pandai teori, tetapi orang yang mampu mengaplikasikan apa yang didapatnya atau ilmu apa yang didapatnya kepada banyak orang. Dan film ini juga merupakan film yang disebut-sebut sebagai film terbaik yang pernah dirilis. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari kelompok 5 ini. Apabila kami memiliki kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.